Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sistem rekomendasi film menggunakan metode decision making. Baik, saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tengku Rayhan Saputra, kedua ada Muhammad Taufikur Rahman, ketiga ada Ananda Dihan Naufal, dan keempat ada saya sendiri, Muhammad Izzy Al-Fatih. Baik, yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, metode, kemudian result and discussion, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, industri film berkembang pesat dengan hadirnya platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Banyaknya pilihan film sering membuat pengguna kesulitan menemukan film yang sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem rekomendasi yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan. Metode seperti collaborative filtering dan content-based filtering masih memiliki keterbatasan dalam menangani preferensi kompleks dan data dinamis. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan transparan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Metode decision tree menawarkan keunggulan dalam interpretabilitas, akurasi tinggi, dan kecepatan klasifikasi. Pendekatan ini memecah pengambilan keputusan menjadi langkah yang terstruktur sehingga rekomendasi lebih transparan dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem rekomendasi film berbasis decision tree untuk meningkatkan relevansi, transparansi, dan pengalaman pengguna dalam memilih film. Nah, selanjutnya ada metode. Metode pertama yang digunakan di paper ini adalah flowchart atau diagram alur. Diagram alur ini menggambarkan alur kerja dari sistem rekomendasi yang melibatkan dua metode utama, yaitu collaborative filtering dan decision tree. Yang pertama, mulai. Sistem dimulai dengan dataset dari movie lens dan melakukan pra-pemrosesan data untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam tahap berikutnya. Lalu kita masuk ke collaborative filtering. Sebelumnya, apa sih collaborative filtering itu? Nah, collaborative filtering adalah salah satu teknik yang paling populer yang digunakan untuk dalam sistem rekomendasi yang bekerja dengan mengandalkan interaksi atau data dari banyak pengguna untuk memberikan rekomendasi. Teknik ini mencoba untuk memprediksi apa yang akan disukai oleh pengguna berdasarkan referensi atau perilaku pengguna-pengguna lain yang serupa atau sejenis atau sama. Ada dua jenis utama dari collaborative filtering. Yang pertama adalah use-based collaborative filtering. Dalam pendekatan ini, sistem mencari pengguna yang memiliki pola perilaku atau referensi yang mirip dengan pengguna target. Setelah menemukan pengguna yang serupa, sistem akan merekomendasikan item yang telah disukai oleh pengguna-pengguna tersebut. Contoh, jika Anda suka menonton film aksi, dan banyak pengguna lain yang memiliki selera film yang mirip dengan Anda, juga suka menonton film tertentu, maka film tersebut akan direkomendasikan kepada Anda. Nah, yang kedua, ada item-based collaborative filtering. Dalam pendekatan ini, sistem mencari item yang mirip dengan item yang telah disukai oleh pengguna. Misalnya, jika Anda menyukai film A, maka sistem akan mencari film lain yang sering dinilai tinggi oleh pengguna lain yang juga menyukai film A tersebut, dan merekomendasikan film tersebut.
Contoh, jika banyak orang yang menyukai film A juga menyukai film B, maka film B akan direkomendasikan kepada pengguna yang suka film A. Seperti itu. Nah, prinsip eh, utama collaborative filtering itu adalah kesamaan antar pengguna. Rekomendasi dibuat berdasarkan kesamaan dalam preferensi antar pengguna. Jika dua pengguna ini memiliki pola preferensi yang sama atau mirip, maka mereka dapat dianggap mirip dan item yang disukai atau pengguna akan direkomendasikan kepada pengguna lainnya. Untuk kesamaan antar item, rekomendasi dibuat berdasarkan kesamaan antar item. Jika dua item tersebut memiliki pola penilaian yang serupa bagi banyak pengguna, maka item-item tersebut akan sering direkomendasikan. Apa sih kelebihannya? Kelebihan dari collaborative filtering ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang konten atau produk yang direkomendasikan. Sistem ini hanya menggunakan data dari pengguna lainnya. Sangat efektif untuk menemukan pola-pola yang tidak terlihat langsung oleh pengguna-penggunanya. Untuk kekurangannya, ada cold start problem, yaitu sulit untuk memberikan rekomendasi yang baik kepada pengguna baru atau item baru yang belum memiliki cukup data. Lalu scalability, seiring bertambahnya jumlah pengguna atau item, proses pencarian itu kesamaan antar penggunanya atau item bisa menjadi sangat lambat dan memerlukan sumber daya yang besar. Secara keseluruhan, collaborative filtering itu memanfaatkan kekuatan kolektif data pengguna untuk membuat prediksi, rekomendasi tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang produk atau konten yang direkomendasikan. Nah, kita lanjut ke flowchart-nya. Setelah Nah, setelah mempersiapkan data, lalu menemukan eh, pengguna yang pengguna-pengguna mirip yang sama dan teratas, kemudian find user similarity digunakan untuk menghitung sejauh mana pengguna tersebut mirip. Data yang sudah diproses dibagi menjadi dua, yaitu latih data dan uji data. Setelah data dilatih dengan model, sistem akan melakukan rating prediction atau prediksi rating, melakukan untuk memprediksi rating dari item yang belum dinilai. Hasil prediksi rating tersebut kemudian dievaluasi menggunakan mean absolute error atau MAE. Nah, apa sih pembagian data itu? Jadi proses pembagian data menjadi train data dan yaitu latih data dan uji data dilakukan untuk melatih dan menguji model yang akan digunakan dalam proses rekomendasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap decision tree. Dengan menggunakan decision tree, data yang sudah dilatih diubah menjadi model yang dapat memprediksi rating berdasarkan data yang ada. Proses ini juga dievaluasi dengan menggunakan MAE, MAE untuk melihat seberapa baik model prediksi yang dibuat. Nah, selanjutnya sampai tahap akhir, evaluasi hasil MAE dilakukan untuk memeriksa kesalahan yang terjadi pada prediksi rating, menilai akurasi model dalam memberikan rekomendasi. Baik, untuk dataset sendiri, penelitian ini kami menggunakan dataset yang diambil dari Group Lens ORG, yaitu Movie Lens. Dataset pertama itu berisi film datasetnya seperti movie ID, title, genre. Lalu di dataset kedua itu ada dataset rating. Di sini ada user ID, movie ID, dan rating serta timestamp. Cuman kita hanya membutuhkan yang ada di tabel ini. Ini merupakan contoh di sini. Lalu kita bisa next ke data pre-processing. Nah, pada tahap ini, kami menggabungkan data rating dan film ke dalam sebuah data frame baru.
kemudian menghapus kolom genre dan timestamp karena tidak digunakan. Setelah itu, kami menghitung rata-rata dari kolom rating dan memfilter film-film yang memiliki total rating lebih dari 50. Dataset yang digabungkan ini memiliki 610 pengguna, 450 film, dan 10 rating unik, dan nilai rata-rata rating antara 0,5 sampai 5,0, yaitu 5. Lalu ada tabel 3 ini menunjukkan dataset gabungan antara film dan rating. Sini ada movie ID, title, user ID, dan rating. Kita bisa lanjut ke selanjutnya masih di data pre-processing. Dataset yang sudah digabung kemudian dijadikan sebuah metrik dengan dimensi 610 kali 450. Di sini ada tabel 4 menunjukkan contoh dari rating matrix. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kami menormalisasikan matriks dengan mengurangi rata-rata setiap baris dari matriks tersebut. Film yang memiliki rating lebih rendah dari rata-rata rating, pengguna akan mendapatkan nilai negatif. Sedangkan film yang memiliki rating lebih tinggi dari rata-rata rating pengguna akan mendapatkan nilai positif. Di sini ada contoh tabel 5 menunjukkan contoh normalisasi dari tabel matriksnya. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari collaborative filtering. Ini adalah teknik dalam data science yang merekomendasikan item kepada pengguna berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna lain yang memiliki kesamaan. Collaborative filtering ini menggunakan data historis seperti peringkat atau preferensi pengguna terhadap item untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan personal. Collaborative filtering ini bekerja dengan cara pertama, mencari pengguna lain yang memiliki preferensi serupa dengan pengguna target. Lalu, mencari item yang mirip dengan item yang disukai oleh pengguna target. Selanjutnya, menggunakan matriks pengguna item yang berisi umpan balik pengguna. Lalu, menggabungkan item yang disukai pengguna serupa untuk membuat daftar peringkat saran. Next, ada decision tree. Decision tree adalah metode pemodelan prediktif yang menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi dan aturan yang telah ditetapkan. Decision tree juga dikenal sebagai pohon keputusan atau bagan alir yang dapat membantu individu dan bisnis dalam membuat pilihan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung prediksi dengan menggunakan decision tree. Lalu selanjutnya ada performance evaluation. Pada tahap ini, kinerja model pembelajaran mesin akan dievaluasi menggunakan MAE atau Mean Absolute Error yang merupakan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja model pembelajaran mesin. Metrik ini menghitung selisih absolut rata-rata antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual. Di sini ada contoh gambar rumus untuk menghitung Mean Absolute Error. Next, ada result dan discussion. Pertama ada collaborative filtering experiment. Kami menggunakan korelasi Pearson untuk menghitung kesamaan antara pengguna yang memiliki nilai antara -1 hingga 1, di mana -1 menunjukkan bahwa pengguna memiliki preferensi film yang berbeda, sedangkan 1 menunjukkan bahwa pengguna memiliki preferensi film yang sama. Di sini ada tabel 7 yang menunjukkan contoh matriks kesamaan pengguna. Kita bisa lanjut ke di sini ada 2 tabel. Dataset kami kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan tabel 8 dan data pengujian di tabel 9. Data pelatihan digunakan untuk memprediksi film yang belum dinilai oleh pengguna. Pada data ini, film yang sudah diberi rating oleh pengguna diberi tanda 0.
sedangkan film yang belum diberi rating oleh pengguna diberi tanda 1. Sementara itu, pada data pengujian atau data testing digunakan untuk evaluasi di mana film yang sudah dinilai oleh pengguna diberi tanda 1 dan film yang belum dinilai diberi tanda 0. Bisa dilihat di sini dari contohnya training data. Lalu next ada rating prediction user based collaborative filtering-nya. Sini contohnya. Baru ada decision tree experiment. Kami menggunakan data pelatihan dan data pengujian yang telah diperoleh pada tahap pre-processing tadi. Kami mengambil kolom movie ID dan user ID sebagai fitur dan rating sebagai label pada data pelatihan dan data pengujian. Kami membuat model decision tree menggunakan alat Python scikit-learn. Model decision tree yang telah dibuat kemudian diubah menjadi decision tree yang ditampilkan pada gambar ini. Lalu setelah model decision tree dibuat, kami melatih model tersebut menggunakan data pelatihan dan membuat prediksi menggunakan data pengujian. Kemudian, kami menggabungkan data pengujian dengan hasil prediksi yang diperoleh dari model decision tree. Lalu di sini ada tabel 11 yang menunjukkan contoh hasil prediksi rating menggunakan decision tree. Akurasi hasil prediksi evaluasi menggunakan metrik MAE dengan membandingkan rating yang diprediksi dengan rating aktual. Penelitian sebelumnya menghasilkan skor evaluasi sebesar 1084, sementara penelitian ini memperoleh skor MAE sebesar 0,942. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini menerapkan sistem rekomendasi yang menggunakan collaborative filtering dan juga algoritma decision tree. Untuk dataset yang digunakan diperoleh dari web, yaitu grouplens.org, dan juga terdiri dari 9.742 film serta 100.836 rating. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan nilai MAE atau mean absolute error yang rendah, dengan collaborative filtering memiliki mean absolute error sebesar 1572, dan untuk decision tree dia memperoleh mean absolute error sebesar 0,942. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik pada dataset MovieLens, dan diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat membantu peneliti di masa depan dalam upaya meningkatkan sistem rekomendasi apapun itu, seperti yang kami buat ini, sistem rekomendasi film, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oke, baik, mungkin segitu saja dari kelompok B7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Materi paper yang kami buat yaitu paper rekomendasi film. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.